Ini permainan yang gue suka. Hello rebahaners yang gak ada akhlak, jumpa kembali di Revinda Channel dan terima kasih sudah klik video ini. Di kesempatan ini kita akan membahas film The Red Redemption, garapan sutradara Gareth Evans dan di-bore up oleh Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Di mana film ini merupakan film lokal Indonesia yang pertama dipublikasikan di Festival Film Internasional di Toronto pada September 2011. Sedangkan di Indonesia rilis pada Maret tahun 2012. Film ini mampu menggetarkan kancah perfilman internasional. Keren nggak tuh? Oke, sebelum lanjut ke videonya, kembali saya ingatkan ajak teman Anda untuk menonton. Tapi ingat, jangan membuka kaleng kongguan yang berisi rengginang karena itu bisa dikenakan pidana tentang pasal penipuan. Dan jangan lupa utamakan kenyamanan Anda saat menonton, pastikan selalu dalam posisi rebahan and sakecrot, sakecrot, sakecrot. Di awal film, terlihat di daerah kumuh jauh dari jantung kota Jakarta, berdiri sebuah gedung apartemen terlantar yang tidak terjamah dan menjadi rumah aman bagi penjahat, gangster, dan kartel paling berbahaya di kota Jakarta. Blok apartemen kumuh itu telah dianggap tak tersentuh oleh para rivalnya, bahkan untuk perwira polisi paling berani sekalipun. Dan orang ini bernama Tama Riyadi, yang diperankan oleh Ray Sahetapi. Ia merupakan gembong narkoba dan pemimpin salah satu kartel paling berbahaya di kota tersebut. Namun, semuanya berubah ketika ada tim polisi bersenjata dengan taktik khusus dan berjumlah 20 orang ditugaskan untuk menyerbu tempat tersebut dan mengakhiri teror Tama untuk selamanya. Di keheningan fajar, Rama yang diperankan Iko Uwais, ia adalah seorang calon ayah dan perwira polisi elit baru dalam regunya yang dipimpin oleh Sersan Jaka yang diperankan Joe Taslim. Mereka tiba di blok apartemen Tama dengan petunjuk Letnan Wahyu. Ayo, kita naik sekarang. Setelah berpapasan dengan Gofar, salah satu penghuni apartemen tersebut, mereka menerobos masuk dengan hati-hati menghabisi para penjahat tersebut. Mulai dari lantai dasar dan bergerak naik, mereka menyusup dengan terencana sampai mencapai lantai 6. Ikat dia. Namun, mereka terlihat oleh seorang anak pengintai yang lari meneriaki temannya untuk mengirimkan peringatan sebelum ia tertembak mati oleh Letnan Wahyu. Lewat interkom, peringatan tersebut pun sampai kepada Tama dan algojonya Mad Dog yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Tama pun segera memanggil bala bantuan hingga dua penembak jitu di gedung samping menembak anggota regu polisi di lantai dasar. Dan seorang anggota regu polisi lain pun tewas tertembak setelah melihat keluar dari jendela. Dalam kekacauan tersebut, tahanan mereka pun lolos dan membunuh dua polisi lain. Sementara serangan mendadak berhasil melumpuhkan satu-satunya mobil angkut regu polisi. Di sisi lain, Tama yang mematikan listrik di seluruh gedung, ia mengumumkan adanya tamu tak diundang terjebak di lantai 6 dan menjanjikan sewa gratis untuk yang berhasil membunuhnya. Scene berpindah di mana Jaka dan anggotanya masuk dalam perangkap anak buah Tama di lantai 7. Sehingga membuat banyaknya anggota regu polisi yang tertembak. Jaka pun segera mengetahui bahwa tidak akan ada bala bantuan karena misi tersebut ternyata hanya diprakarsai Letnan Wahyu. Setelah baku tembak, regu Jaka pun kalah jumlah maupun amunisi sehingga diburu oleh anak buah Tama yang kejam dan beringas. Jaka, Wahyu, Bowo, Dagu, dan Rama berhasil selamat tetapi terpisah menjadi dua. Jaka, Wahyu, dan Dagu di lantai 5, sedangkan Rama dan Bowo di lantai 7. Bowo yang tertembak dibawa Rama menerobos koridor lantai 7 sehingga tiba di apartemen 726 yang dihuni Gofar dan istrinya. Tutup mulut bangsat.
Kau mau mati sekarang, ha? Di sana ia memohon tempat persembunyian dari kejaran anak buah Tama. Geng Parang dan pimpinannya tiba-tiba datang untuk memeriksa tempat Gofar. Hingga dinding tempat Rama bersembunyi ditusuk oleh sebuah pedang sehingga melukai pipi Rama. Tetapi mereka tidak mengetahui Rama berada di balik dinding tersebut. Dan akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Rama pun meninggalkan Bowo dalam perawatan Gofar untuk mencari jalan keluar. Hingga akhirnya ia bertempur sengit dengan geng Parang, tetapi kembali dikejar oleh anak buah Tama yang lain. Rama akhirnya tertangkap oleh Andi, tangan kanan dan otak bisnis narkoba Tama. Sementara di sisi lain, Jaka berseteru dengan Wahyu karena Wahyu menolak untuk mencari Rama dan Bowo. Membuat Jaka marah dan mempertanyakan integritas kepolisian Wahyu di balik misi naas tersebut. Jaka segera ditemukan oleh Mad Dog, tetapi Letnan Wahyu melarikan diri dan diikuti Dagu. Namun, Jaka harus tewas setelah bertarung dengan Mad Dog. Sementara itu, Andi terungkap sebagai kakak Rama yang terasing setelah meninggalkan keluarganya tanpa jejak. Andi menolak untuk pulang ke rumah, tetapi berjanji mengeluarkan Rama dari gedung maut tersebut. Tak disangka, Tama ternyata telah mengetahui pengkhianatannya melalui kamera tersembunyi yang tersebar di seluruh gedung. Kemudian Tama menyerahkan Andi ke tangan Mad Dog untuk dihabisi. Sementara Rama bergabung kembali dengan Letnan Wahyu dan Dagu, lalu memutuskan untuk menangkap dan menggunakan Tama sebagai tiket mereka keluar. Dan mereka pun bertempur melewati laboratorium narkotika menuju ke markas Tama di lantai 15. Dalam perjalanan, Rama membebaskan Andi dan bersama-sama bertarung sengit melawan Mad Dog. Rama dan Andi akhirnya mengalahkan Mad Dog dengan sepotong pecahan dari tabung lampu neon. Sementara di sisi lain, Wahyu dan Dagu berhasil membekuk Tama. Tetapi tiba-tiba Wahyu menembak Dagu. Dan saat akan turun, mereka bertemu Rama dan Andi, tetapi Wahyu mengancam mereka untuk tidak ikut campur. Dan Tama pun menggertak Wahyu bahwa ia telah mengetahui misi tersebut dari Reja, yang merupakan atasan Wahyu. Bahwa Wahyu dikirim atasannya untuk dihabisi, karena Wahyu hanyalah seorang polisi kotor dalam sebuah kepolisian dengan petinggi-petinggi yang sudah dibayar oleh Tama. Wahyu pun kalap dan menembak gembong narkoba tersebut hingga tewas. Wahyu yang putus asa, ia mencoba bunuh diri namun gagal karena kehabisan peluru. Pun ditangkap tanpa perlawanan oleh Rama. Dengan matinya Tama, kini Andi berkuasa di gedung tersebut dan menyuruh para penghuninya untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Lalu Andi memberikan rekaman daftar hitam polisi-polisi korup kepada Rama. Kemudian Andi mengawal Rama, Bowo, dan Wahyu, tetapi ia tetap menolak tawaran Rama untuk bergabung dengan mereka. Sementara Rama berjalan keluar gerbang menuju masa depan yang tak pasti, dan film pun tamat.